Bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para mahasiswa, sebelum saya memulai perkuliahan ini, saya mengingatkan bahwa tata tertib perkuliahan kita masih sama dengan perkuliahan pada pekan-pekan yang lalu sebelum liburan ya, yaitu mahasiswa wajib menghidupkan kameranya. Jika tidak menghidupkan, maka akan jadi mahasiswa berhantu ya, karena temennya hantu, nanti yang mengeluarkan juga hantu nanti. Oke, silakan dihidupkan dulu kameranya. Ini yang sudah menghidupkan kamera, hampir semuanya ya. Yang belum menghidupkan kamera, silakan dihidupkan kameranya. Mbak Nursirin, Ariska, Aisna, Riki Romansa, Irwandi, silakan. Nah, dan camnya itu pun harus full wajahnya ya. Kenapa sih kak kuliah itu kok mesti wajahnya separuh-separuh ya? Apalagi yang mbak-mbak biasanya diperlihatkan ujung kerudungnya saja. Ini kerudung ya misalnya ya, ini wajahnya. Ini yang diperlihatkannya biasanya pucuknya ini atau separuh matanya ini, itu kenapa ya? Sukanya Belum mandi paling Pak. Gimana? Belum mandi paling. Kan nggak ketahuan kalau belum mandi atau Iya. nah itu loh ya. Saya juga apa sih alasannya? Kira-kira apa Mbak? Perlu survei juga karena ternyata bukan perkuliahan saya saja, ternyata banyak perkuliahan lain yang modelnya kalau yang mbak-mbak itu begitu, yang laki-laki juga begitu, kadang yang laki-laki sama. Jadi kalau kuliah ini yang diperlihatkan itu tidak seluruh wajah, tapi kadang-kadang lubang hidung ini nggak kelihatan. Jadi hidung ini sampai ke atas kelihatan. Kadang-kadang lubang hidungnya kelihatan sampai ke dagu sini. Yang cowok-cowok itu loh. Itu kenapa ya kok bisa begitu? Kayak Mas Irwandi begini modelnya ini. Nah, itu nah, kayak begitu bagus. Jadi diperlihatkan, diekspos semua ya. Jadi oke. Oke. Ada juga yang kayak, nah ini yang paling sering nih, kayak Mbak Egi Mulyati ini loh. Nah, ada juga yang modelnya itu ketika kuliah itu separuh wajahnya aja. Kayak gimana ya? Ah, kayak wajahnya separuh, separuh nggak kelihatan kayak. Itu apa ya? Motifnya itu apa? Malu apa? Kenapa Mbak? Kira-kira Mbak? Dan ini nanya-nanya aja, bukan mengintervensi, tapi kan saya tetap mewajibkan mengekspos seluruh wajah. Nah, baik laki-laki maupun perempuan sama saja ya. Yang perempuan kan pakai jilbab kan. Yang laki-laki sama ya. Saya tidak membeda-bedakan, sama. Dikenakan aturan yang sama. Nggak, kalau yang laki-laki ya kayak Mahfud Burhanuddin, ini model-modelnya sama dengan Mas Irwandi ini. Jadi yang diekspos itu cuman kadang-kadang lubang hidung ke atas atau nggak sampai lubang hidung. Jadi nggak full ke sini. Nah, ya, nggak full. Nah, itu kan kurang bagus juga ya. Kayak Mbak Egi Mulyati ini, kenapa nggak diekspos semua Mbak? Udah, Pak. Kenapa nggak diekspos wajahnya, nggak diekspos semua? Malu ya? Nah, kenapa harus malu? Orang baik itu sekarang itu harus diperlihatkan. Orang itu harus baik dan harus kelihatan baik ya. Jangan menjadi orang yang tidak kelihatan baik, ya kan? Orang itu harus pinter dan harus kelihatan pinter. Biar orang lain itu tidak salah menilai kita. Kita itu harus punya kemampuan dan kelihatan punya kemampuan. Itu ya. Jadi orang itu tidak salah alamat. Ketika meminta bantuan kepada panjenengan, minta bantuan kepada kita, kita ini memang punya potensi, memang punya kemampuan dan terlihat punya kemampuan. Ojo sampai wong ganteng utawa wong pinter, wong ayu utawa wong pinter ini tidak kelihatan pinter, tidak kelihatan ayu, tidak kelihatan pinter, tidak kelihatan ganteng. Itu maksud saya ya. Orang itu harus baik dan terlihat baik.
Orang itu harus pinter, ngerti, nyantri, dan terlihat nyantri, terlihat baik. Nah, itu. Makanya diekspos wajahnya bahwa kita ini orang yang baik-baik gitu ya. Saya kira itu. Baik, kita mulai. Mbak Ariska masih di off cam, masih di off cam. Mbak Nur Sirin masih di off cam. Baik, kita doa dulu. Setelah doa nanti akan ada yang gentayangan untuk memeriksa yang tidak on cam. Gentayangan nanti yang tidak on cam nanti akan dipinggirkan ya. Baik, kita doa dulu semoga dimudahkan dalam memahami yang hari ini adalah kelompok tema 10 dan 11 ya. Semoga kita bisa memahaminya dengan baik. Ala hadiniya wa likulli niyatin shalihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa salafus salihin wa bi barakati wa bi jahi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati jami'i masyayikhil Qur'an wa jami'i masyayikh ulumil Qur'an wa jami'i masyayikh silsilatil Qur'an hatta al-muntaha hatta nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Baik, saya absen dulu sebentar. Weni Amiwati, mana orangnya? Weni, ada? Hadir. Oke. Bisa diekspos wajahnya Mbak Weni? Nah, gitu ya. Nur Sirin Almada. Tidak ada ya? Masih di jalan, Pak, lagi di perjalanan. Oh, masih di perjalanan. Oke. Kalau ada yang memberitahu nggak apa-apa. Kalau ada yang memberitahu kan berarti mengizinkan. Berikutnya Ais. Baik, Aisna ada. Kemudian Al-Kadafi. Hadir, Pak. Oke, bisa diekspos wajahnya seluruh, Mas. Nah, gitu loh maksud saya. Kelihatan kalau wajahnya ahli surga kan begitu ya. Penuh dengan kebahagiaan ya. Iza Nur Alawiyah. Iza. Hadir, Bapak. Alhamdulillah, ini loh saya yang suka dari para santriwati itu ya. Wajahnya mesti wajah surga ya. Berikutnya Ariska Rahmatin. Ariska. Izin ada acara keluarga, Pak. Oh iya, oke. Hadir, Pak. Hadir, Bapak. Hadir kok pakai Oh iya. Berikutnya Muhammad Nazarudin. Mana ada Muhammad Nazarudin? Hadir, Pak. Oh iya. Oke. Bagus, makasih Mas Nazarudin. Nah, kayak begini loh bagus Mas Nazarudin begini ya. Jadi kelihatan betul. Gentle orangnya. Kemudian Wiwi Windaningsih. Wiwi Winda. Mana orangnya nih? Mana nih orangnya nih? Wiwi Winda. Enggak ada orangnya. Hadir, Bapak. Oh iya. Makasih Mbak Wiwi. Kaleng paknya. Eki Mulyati. Oke, Hadir, Pak. terima kasih Mbak Eki. Kayak begitu, bagus Mbak Eki. Berikutnya Mbak Ilmanada Aulia. Hadir, Pak. Oke, terima kasih Mbak Ilmanada, keren. Berikutnya Ariska Rahmatin Nisa. Ariska? Mana Ariska? Ariskanya nggak ada ya?
Izin tadi Pak itu Pak. Oh, iya iya iya, bagus. Mahfud Burhanuddin. Mahfud. Hadir Pak. Oh iya iya, itu kenapa itu lubang hidungnya ditutup-tutupin? Oke. Oke, sip, Mas. Tetap diekspos wajahnya semuanya ya, biar kelihatan. Oh. Kalau masuk surga masuk irungit tok kan ya gak mungkin deh. Berikutnya adalah Laila Uzlifatil Firdausi. Laila. Hadir Pak. Oke, Mbak Laila, sip, bagus. Berikutnya Izza Nur Alawiyah. Izza tadi sudah ya. Sampun Pak. Oke. Irwandi. Hadir Pak. Itu kenapa itu? Nah, ekspos wajahnya kurang, Mas. Itu kenapa pakai tangan-tangan begini nih? Kenapa tuh? Pakai gini ngapain? Saya nggak tahu apa maksudnya begini nih. Diperlihatkan biasa saja. Nah, biasa saja ya. Kita Sudah Pak. Nah, itu masih hanya kelihatan lubang hidungnya, dagunya masih belum kelihatan. Orang wudhu itu kan sampai dagu sini kan? Kalau wudhu sampai sini aja kan nggak bisa ya. Sampai sini loh. Batasnya itu sampai sini, mulai sini, tumbuhnya rambut sampai dagu kan? Nah, itu wajah namanya. Kalau kategori fikih, kalau jenengan wudhu kan begitu ya. Baik, berikutnya adalah Irwandi sudah, Mahfud Burhanuddin sudah, kemudian Saskia Mecha. Saskia? Hadir Bapak. Hadiro mana orangnya? Nggak ada loh. Yang mana orangnya? Ini yang nggak jelas orangnya apa kameranya? Iya. Nah, orang kelihatan wajahnya saja belum begitu jelas terlihat ya. Itu pencahayaannya atau kameranya Mbak yang nggak jelas itu Mbak? Cahaya Bapak lampunya. Dihidupkan lah, lampunya dihidupkan ya. Oke, dihidupkan kameranya. Oke, biar kelihatan ya. Kalau doain itu lebih enak yang kelihatan. Kalau nggak kelihatan didoain gimana caranya ya? Berikutnya Selvia Eka. Selvia, mana Selvia? Selfie. Oh nggak ada ya? Langsung saja saya akan mempersilahkan kelompok 10 dan kelompok 11. Kelompok 10 ini akan bahas apa? Bahasa-bahasa spesifik dalam Al-Quran atau dirasatun nusus? Bahasa-bahasa spesifik dalam Al-Quran Pak. Oke, kemudian kelompok 11. Kelompok 11 bahasa apa? Kelompok 11 mana orangnya nih? Gak ada. Kelompok 11 yang mana nih? Kelompok 11 yang mana? Nazar sama Selvia Pak. Gak ada orangnya loh. Selvia Eka Septiana ini tuh orangnya. Selvia Eka. Ya Pak. Iya. Itu saya minta wajahnya diekspos semuanya. Nah, itu kenapa miring-miring gitu? Orang yang tidak terbuka itu bermasalah loh ya. Jangan-jangan ada masalah ini, jangan-jangan ini. Coba yang biasa terbuka biasa, orang nggak terbuka itu berarti ya ada masalah ini berarti. Oke, Silviana. Iya Pak. Yang ikut kuliah itu pundak sampeyan apa sampeyan? Iso kuliah di ngotak ikut terus piye modelmu itu. Oke, Selvia ini kelompok 11. Iya Pak. Oke, tentang apa Mbak Selvia? Tentang dirosah anusus. Dirasatun nusus. Oke, sudah siap ya? Ini bahasan yang agak sangat, kalau menurut saya sangat sulit loh, Pak. Dirasatun nusus ini. Nah, nanti jenengan akan misalnya diminta untuk membedakan am dan khos, gimana caranya, mutlak muqayyad gimana caranya, kemudian gimana cara membedakan. Nah, misalnya kemudian disuguhi dengan kalimat ini masuk am apa khos, apa bedanya dengan tafsil. Nah, dan seterusnya itu agak jelimet itu nanti. Baik,
langsung saja saya persilakan kelompok 10 dan kelompok 11. Silakan kelompok 10 dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi yang berjudul bahasa-bahasa spesifik dalam Al-Quran. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja mari kita simak video berikut ini. Ini mas. Maaf, sebelumnya ada suaranya nggak? Nggak ada suaranya. Suaranya Nggak ada. nggak ada. Sebentar nih. Belum. Udah ada belum? Maaf. Belum. Belum. Coba dihidupin. Dihidupin. Ini apa yang dihidupin, Pak? YouTube-nya. Sudah, Pak. Coba. Nah, ini. Sudah ada, Pak? Mana belum ada ya? Nggak apa-apa, sambil jenengan jelaskan aja. Sambil muter itu, sambil dijelaskan, nggak apa-apa. Nggak ada suaranya, nggak apa-apa, jenengan yang menjelaskan. Oh, baik, Pak. Oh, sebentar, Pak. Pakai PPT aja nggak apa-apa, Pak ya? Oh, boleh. Boleh. Mana PPT? Kok nggak bisa dibuka?
Maaf Mbak Iwi, bisa menampilkan layar nggak? Maaf ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Monggo, pelan-pelan saja nggak apa-apa. Sebentar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, tadi sudah pembukaan bahasa-bahasa spesifik dalam Al-Quran. Latar belakang Al-Quran merupakan kitab suci yang menempati posisi sentral bukan hanya dalam pengembangan dan perkembangan, namun juga merupakan inspirasi utama bagi umat Islam di seluruh dunia. Kitab suci ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad SAW, lengkap dengan lafal dan maknanya, dan diriwayatkan secara mutawatir. Al-Quran merupakan dasar dari ajaran Islam yang mengandung serangkaian akidah, pokok-pokok akhlak, dan lain-lainnya. Untuk itu, penggunaan bahasa dalam Al-Quran harus dapat dimengerti secara jelas agar mengetahui arti kitab ini. Maka dari hal tersebut akan kami bahas dalam 3 hal. 1. Qasam Al-Quran. Pengertian qasam Al-Quran menurut bahasa, al-qasam merupakan bentuk jamak dari kata qasam yang bersinonim dengan al-hif dan al-yamin yang berarti sumpah. Menurut Az-Zarkashi, qasam adalah kalimat yang digunakan untuk menguatkan isi informasi. Jika yang bersumpah adalah manusia, maka qasam bihnya harus menggunakan nama Allah, dan jika pelaku sumpahnya adalah Allah, maka tidak terikat dengan aturan tersebut. Artinya, Allah boleh bersumpah dengan apapun sesuai dengan yang dikehendakinya. Qasas Al-Quran. Pengertian qasas Al-Quran, kata qasas merupakan bentuk masdar dari wasa yahusu qasasan, yang bermakna urusan, berita, khabar, keadaan. Kata al-qasas juga berarti mencari atau mengikuti jejak atau berita yang diikuti karena kebenarannya. Jadi, qasas Al-Quran adalah pemberitaan Al-Quran tentang keadaan-keadaan umat terdahulu dan kenabian terdahulu dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, yaitu antara lain kisah para nabi, kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, dan orang-orang yang tidak dipastikan kenabiannya. Kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Tujuan qasas dalam Al-Quran: 1. Untuk menetapkan bahwa Al-Quran adalah benar-benar wahyu dari Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar utusan Allah. 2. Untuk menerangkan bahwa misi para nabi dalam berdakwah adalah sama dan sebutan kaumnya pun sama. 3. Untuk menerangkan bahwa semua agama samawi sejak dari Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW semuanya bersumber sama. 4. Mengungkapkan adanya janji pertolongan Allah kepada para nabinya dan menghukum orang-orang yang mendustakannya. 3. Amthal Al-Quran. Pengertian Amthal Al-Quran, kata bukan amthal ya, ini bacanya amsal. Amsal. 3. Amsal Al-Quran. Pengertian Amsal Al-Quran, kata amsal merupakan bentuk jamak dari kata masal, misi, dan masil. Ia bermakna dengan kata sobah, sib, dan kata sohi. Menurut Al-Masyari, masal merupakan arti nazir atau keadaan sebanding atau kesamaan. Menurut Imam As-Suyuti,
Masal adalah mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi dengan yang nyata dan yang gaib dengan yang tampak. Ketiga definisi tersebut, walaupun diungkapkan dalam redaksi yang berbeda, namun memberikan gambaran bahwa masal adalah menyerupakan terhadap dua hal yang berbeda karena ada titik persamaannya. Macam-macam amsal Quran. 1. Amsal musyarrah. Amsal musyarrah ialah yang di dalamnya disebutkan dengan jasa lafaz masal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih atau penyerupaan. Amsal semacam ini dijumpai di dalam Al-Quran, diantaranya amsal tentang orang-orang munafik dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 17-20. 2. Amsal kamilah, yaitu yang di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas lafaz, tamsil atau permisahan, tetapi ia menunjukkan makna-makna yang indah, menarik dalam kepadatan redaksinya dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Kesimpulan, bahasa-bahasa spesifik Al-Quran dibagi menjadi 3 materi pokok, yakni qasam, qasas, dan amsal. Aqsam Al-Quran adalah kalimat sumpah yang ada dalam Quran, sedangkan qasas Al-Quran adalah pemberitaan Al-Quran tentang keadaan-keadaan umat terdahulu dan kenabian terdahulu dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Amsal Quran adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hal hukumnya dan mendekatkan sesuatu yang abstrak atau ma'kul dengan yang indrawi atau konkret atau mahsus, baik dalam bentuk kalimat tasbih atau pernyupaan ataupun ungkapan bebas. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami, dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 11. Pada kelompok 11, waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan kelompok 11. Iya, Pak. Enggak. Gambarnya ini ya, pecah ya. Jenengan share-nya apa? Kalau share screen itu apa? Jendela aja, jendela. Bukan seluruh layar, bukan, tapi jendela. Presentasikan window. Ada jendela. Jenengan nge-share-nya pakai yang ini loh Mas. Nah, pakai yang jendela, jangan seluruh layar. Iya. Jendela. Sinyalnya kurang bagus, Pak. Oh iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 11 ingin melakukan presentasi dengan judul Dirasa An-Nusus. Masuk kepada pengertian yang pertama, yaitu pengertian am dan khos. Pengertian am adalah lafal yang menghabiskan atau mencakup segala apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Lafal ini adalah lafal umum yang menghabiskan setiap orang yang melempar pedangnya tanpa membatasi pada satu atau beberapa orang tertentu. Khos adalah lawan kata dari am karena ia tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya. Sedangkan taksis adalah mengeluarkan sebagian apa yang dicakup oleh lafaz am. Mukhosis yang dikhususkan ada kalanya mutasil yang antara am dengan mukhosis tidak terpisah oleh satu hal, dan ada kalanya munfasil sebaliknya dari mutasil.
masuk kepada pembagian macam-macamnya am. Lafaz am terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, am yang ditetapkan dalam keumumannya, al-am al-baq al-ummi. Yang kedua, am yang dikhususkan, al-am al-murad bihi al-khusus. Yang ketiga, am yang dikhususkan, al-am al-mukhasis. B. Pengertian mutlak dan muqayyad. Pengertian mutlak. Secara bahasa, kata mutlak berarti bebas tanpa ikatan atau syarat tertentu. Mutlak juga bisa diartikan sebagai lafaz-lafaz yang menunjukkan pada pengertian dengan tidak ada ikatan dan pembatasan yang tersendiri berupa perkataan. Lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu qayyid pembatas, sedangkan secara terminologi menurut Abdul Wahab Khalaf, mutlak adalah lafaz yang menunjukkan satu satuan tanpa dibatasi secara harfiah dengan satu kekuatan. Oke, sekarang akan dilanjutkan presentasi oleh saudara Selvia. Pengertian muqayyad. Secara bahasa, kata muqayyad berarti terikat. Selain itu juga dapat diartikan sebagai suatu lafaz yang menunjukkan atas pengertian yang mempunyai batasan tertentu berupa perkataan. Sedangkan menurut istilah, muqayyad berarti lafaz yang menunjukkan suatu satuan dalam jenisnya yang dikaitkan dengan sifat tertentu. Seperti yang dikemukakan Al-Khudari Bait, muqayyad ialah lafal yang ditunjukkan kepada suatu objek atau beberapa objek tertentu yang dibatasi oleh lafal tertentu. Macam-macam mutlak dan muqayyad, sebab dan hukumnya sama. Seperti puasa, untuk kafarah semua lafaz itu dalam qiraah mutawatirah yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 89. B. Sebab sama namun hukum berbeda. Seperti kata tangan dalam wudhu dan tayamum. Membasuh tangan dalam berwudu dibatasi sampai dengan situ, seperti Quran surat Al-Maidah ayat 6. C. Sebab berbeda tetapi hukumnya sama. Pertama, takyid atau batasannya hanya satu, misalnya pembebasan budak dalam hal kafaroh. Budak yang dibebaskan disyaratkan harus budak beriman. Dalam kafaroh pembunuhan tidak sengaja seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 92. D. Sebab berbeda dan hukum pun berlainan. Seperti tangan dalam berwudu dan dalam pencurian. Dalam berwudu ia dibatasi sampai dengan situ, sedangkan dalam pencurian dimutlakkan, tidak dibatasi seperti tertuang dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38. C. Pengertian mantuk dan mafhum. Pengertian mantuk menurut bahasa adalah sesuatu yang diucapkan, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu makna yang ditunjukkan oleh lafal menurut ucapannya, yakni penunjukan makna berdasarkan materi huruf-huruf yang diucapkan. Pengertian mafhum. Mafhum secara bahasa ialah sesuatu yang dipahami dari suatu teks, sedangkan menurut istilah adalah pengertian tersirat dari suatu lafal atau pengertian kebalikan dari pengertian lafal yang diucapkan. Terima kasih. Monggo silakan dilanjutkan kelompok 9 atau kelompok 10 untuk memoderatori diskusi ini. Salah satu contoh itu adalah khitab yang am dan khitab yang khas. Misalnya begini. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Saya ulang lagi. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. 5. Kenapa? Ya ayyuhan nabiyyu, he nabi, 5 krono opo tuharimu ngaramaken sapa sira ma ing barang ahalla kang wis ngalalaken sapa Allah laka maring sira tabtaghi hale nyuprih sapa sira mardota ing kesenengane, ing kerelaane, ing keridanane azwajika pira-pira bojone ro. Nah itu ya. Wahai nabi. Nabi 1 ya.
Kenapa engkau menghalalkan apa yang sudah Allah halalkan kepadamu untuk mencari kerelaan, kesukaan hatinya, kesenangan hatinya istri-istrimu. Nah, ini ceritanya panjang ini, tapi nggak usah diceritakan ya, nanti kelamaan. Nah, yang itu lafadznya menggunakan secara tarkibnya nahwu itu adalah khos makrifat, karena ada al ta'rifnya. Wa inturi ta'rifal ismin nakira fa huwal ladzi yaqbalu al mu'aththira. Iku nek nang imriti rek. Kalau engkau ingin tahu apa itu isim tangkir atau isim yang umum, maka itu adalah isim yang tidak ada alnya. Kalau yang ada alnya itu namanya ma'rifat. Nah, isim ma'rifat itu isim yang khos. Secara tarkib itu makrifat. Akan tetapi secara makna ya ayuhan nabi, wahai nabi. Nabi itu siapa? Tidak disebutkan di situ kan? Tapi kemudian itu menjadi khos karena apa? Karena di situ ada alnya. Tak ulang lagi ya, ya ayuhan nabi. Itu maknanya itu secara makna itu maknanya nabi, tidak menyebutkan khitobnya, tidak menyebutkan siapa nabi itu, tidak. Tapi di situ kemudian ya ayyuhan nabiyyu, ada al ta'rifnya di situ, ada nidaknya di situ, itu menunjukkan khitob yang khusus. Khitob yang khusus itu berarti siapa? Di situ Kanjeng Nabi Muhammad. Itu contoh yang khos. Kemudian contoh yang am, misalnya wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Satu. Yang kedua, kutiba alaikumus ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu yang kedua ya. Contoh yang am. Contoh yang am itu di situ ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Ini orang-orang yang beriman ini di situ itu menunjukkan khitobnya khitob yang dimaksud itu adalah domirnya domir muzakkar. Wahai orang-orang laki-laki yang beriman gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Terus pertanyaannya, apakah khusus untuk orang laki-laki? Kalau mau yang perempuan kan harusnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu wa amanna kan gitu. Kalau ditasrif kan begini, amana, amanu, amanat, amanata, amanna, kan ngono kan? Nah, itu secara tasrif. Nah, maka lafadz yang menunjukkan domir tentang yang isinya alladzina amanu itu berarti apa? Umum. Umum itu maksudnya yang beriman laki-laki dan perempuan. Itu contohnya ya. Baik, saya kira itu para mahasiswa, dan ini saya tidak melanjutkan ke penanya berikutnya karena waktunya sudah hampir habis. Saya kira itu ya. Baik, ini tadi yang bertanya Fadlan Robi, Laila Uzri Fatil, dan Irwandi. Cuma 3 ya? Mahfud Burhanuddin ya? 4 ya? Mahfud, Fadlan, Laila Uzri Fatil, dan Irwandi. Baik, sebelum saya tutup, saya ambil gambar dulu ya. Silakan yang belum on cam.
Silakan on cam dulu. Kalau nggak on cam nanti saya keluarin ya, karena absen foto. Fadlan silakan Lan. Nur Sirin. Ya, yuk. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Oke. Baik, para mahasiswa, hari ini sudah kita selesaikan perkuliahan kita. Terima kasih. Persiapan untuk pekan depan adalah kelompok 11 dan 12. Kelompok 10, 11 sudah. Berarti minggu depan kelompok 12 ya? Iya, Bapak. 12 Sinten? Iya, sama Isamuddin. Oh iya. Terima kasih Mbak siapa tadi PC-nya? Mbak Iza. Iya, makasih ya Mbak Iza Nur Alawiyah. Tidak tolong diingatkan kelompok 12 dan setelah pekan depan kita akan ulangan remedi latihan-latihan soal untuk soal UAS, sehingga nanti jenengan sudah siap untuk mengerjakan soal UAS, sehingga nilainya bagus-bagus. Kemarin nilainya itu ya lumayan bagus ya, tidak ada yang 70 ya. Iya, saudara. Nanti saya harap semuanya siap dan nilainya bagus-bagus. Saya kira itu perkuliahan hari ini kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.